Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GATech, konten teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, GATech akan coba membahas tentang materi pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum kita bahas materinya, tentunya aplikasi Python sudah terinstall di komputer atau di laptop yang kita gunakan. Cara memeriksa perangkat yang kita gunakan sudah terinstall atau belum aplikasi Python seperti berikut ini. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows 7, jadi di tombol start ini kita klik, kemudian pada pencarian program dan file kita ketikin Python. Apabila ada Python seperti ini, itu berarti aplikasi Python sudah terinstall di komputer kita. Setelah kita periksa aplikasi Python-nya, kemudian kita gunakan text editor. Text editor yang kita gunakan bisa menggunakan Sublime, bisa menggunakan Notepad++. Untuk kali ini, GATech akan mencoba menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Jadi, kalau kita memeriksa apakah aplikasi Visual Studio Code sudah terinstall, bisa kita bikin Visual Studio Code. Berarti aplikasi Visual Studio Code sudah terinstall di komputer kita. Itu syarat yang harus kita penuhi sebelum lanjut menonton video yang akan kita bahas berikut ini. Langsung kita coba bahas. Sekarang kita coba buka file variabel dan tipe data bahasa pemrograman Python. Jadi link download untuk file ini berbentuk PDF itu sudah disediakan pada bagian deskripsi. Sekarang kita buka filenya. Untuk membuka password ini kita gunakan SMK bisa. Jadi password yang kita gunakan untuk membuka filenya yaitu SMK bisa. Jadi di sini kita akan coba membahas modul pemrograman dasar untuk materi variabel dan tipe data. Sekarang kita masuk ke definisi variabel itu sendiri. Variabel merupakan tempat menyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Jadi kita ilustrasikan menggunakan gambar berikut ini. Jadi di sini ada data. Data ini berbentuk tipe-tipe data nantinya. Banyak jenis-jenis datanya. Jadi data ini akan masuk ke dalam sebuah variabel dan data yang ada dalam sebuah variabel ini akan keluar kembali, akan dipanggil kembali. Jadi dalam sebuah variabel nilai data tidaklah tetap atau nilai data yang ada dalam sebuah variabel itu berubah-ubah atau diistilahkan sebagai mutable. Itu untuk ilustrasi
sebuah data masuk ke dalam sebuah variabel dan akan keluar kembali atau ditampilkan dalam bentuk perintah, bisa nanti menggunakan print, tergantung nanti bahasa pemrograman yang kita gunakan. Untuk aturan penulisan variabel, yang pertama, nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Berarti boleh menggunakan variabel menggunakan huruf. Sekarang kita coba langsung praktekkan. Langsung menggunakan Python itu sendiri. Jadi kita mau mencobakan poin nomor 1 ini. Di sini kita mau mencobakan nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Berarti kita ketikin nama sama dengan Fauzan. Nanti kita coba untuk menampilkannya menggunakan perintah print nama. Ini kita coba jalankan. Jadi langsung tampil Fauzan. Jadi ibarat ilustrasi yang kita gunakan tadi, pertama kita definisikan nama. Jadi nama variabelnya itu adalah nama. Kita isikan data dalam variabel itu, yaitu di sini gunakan Fauzan. Jadi Fauzan ini sudah berada di dalam sebuah variabel. Kemudian data yang ada dalam variabel tersebut kita mau coba tampilkan menggunakan perintah print. Kemudian akan ditampilkanlah nilai dari variabel tersebut, yaitu Fauzan. Itu aturan pertama. Jadi diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Garis bawah di sini maksudnya garis bawah seperti ini, nama Fauzan. Kita coba print, tampilkan print nama. Enter. Jadi otomatis ditampilkan nama. Boleh menggunakan garis bawah underscores. Jadi di bagian poin nomor 1 ini, variabel boleh menggunakan huruf atau garis bawah. Berarti selain itu tidak dibolehkan. Seperti kita menggunakan karakter angka, seperti 8, nama Fauzan. Kita coba jalankan, kemudian akan ditampilkan di sini sintak error, invalid syntax. Berarti angka 8 ini tidak boleh kita awali dalam pembuatan variabel pada bahasa pemrograman Python. Jadi tidak dibolehkan angka. Begitu juga dengan karakter-karakter yang lain seperti bintang, nama Fauzan, tidak dibolehkan karena sintaknya itu sudah menyalahi aturan penulisan variabel. Poin yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau angka. Jadi karakter setelah karakter pertama huruf N, kita coba nama. Berarti di sini ada karakter setelah karakter pertama itu angka. Kita coba print. Ternyata tidak error. Berarti setelah karakter pertama boleh menggunakan angka atau garis bawah. Garis bawah seperti
nama. Print. Jadi seperti itu. Jadi dibolehkan karakter underscores. Selanjutnya karakter antara atau karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya dia membedakan antara karakter huruf besar dengan huruf kecil dibedakan. Seperti berikut ini, kita coba contohkan. Sini tampilkan atau kita selain menggunakan aplikasi Python itu sendiri, kita bisa juga menggunakan aplikasi text editor yang kita mau gunakan seperti Visual Studio Code. Sekarang kita cobakan di Visual Studio Code yang tadinya langsung kita jalankan di aplikasi Python-nya. Tentunya itu kurang bagus kita gunakan. Langkah bagusnya kita gunakan text editor agar proses pengeditan atau config yang kita lakukan atau coding yang kita lakukan lebih mudah. Untuk pertama kali kita menjalankan atau membuat file baru di aplikasi Visual Studio Code, kita lakukan dengan cara klik file, klik new file, kemudian kita simpan. Simpannya di praktek Python. Ini kita kasih nama variabel atau latihan variabel .py sampai ekstensi terakhirnya kita tidak buat. Itu menandakan bahwasanya aplikasi atau file yang kita buat itu adalah Python. Kita simpan. Kemudian kita mau mencobakan seperti namaku, nama variabel. Coba kita tuliskan. Nah, nama contohnya yang tadi Fauzan. Coba print ya, nama. Print nama. Dan kita coba jalankan. Run. Nah, ini output yang ditampilkan. Oke. Jadi seperti itu. Untuk aturan yang nomor 3 ini bersifat sensitif. Jadi dibedakan antara karakter huruf besar dan huruf kecil. Jadi seperti ini kita tutup, kita jalankan aplikasi. Jadi di sini ada nama, di sini ada nama. Sini Mustafa. Jadi di saat kita coba panggil di sini nama, otomatis apabila kita jalankan, maka output yang akan ditampilkan itu adalah Gustifa. Karena di bagian sini itu sudah menggunakan dua buah variabel.
variabel nama dengan huruf kecil semua, dan variabel kedua variabel nama dengan huruf besar di awal nama variabel tersebut. Jadi pada bagian ini sudah menggunakan dua buah variabel. Jadi untuk aturan yang ketiga itu bersifat case sensitif, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Yang keempat, variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada. Seperti kita mau menggunakan, ini kita hapus, kita gunakan print. Maksudnya print Fauzan. Kemudian kita coba print lagi. Ya, print. Coba kita jalankan apa yang terjadi. Ya, di sini error atau object is not collab. Itu tidak boleh digunakan karena print ini digunakan untuk, karena perintah print ini sudah ada dalam bahasa pemrogram Python. Jadi itu tidak boleh kita gunakan dalam mendefinisikan sebuah variabel. Jadi pada poin 4 ini, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Jadi kata kunci print itu sudah dimiliki oleh si Python untuk menampilkan hasil variabel yang kita inginkan dalam sebuah pemrograman. Nah, jadi tidak boleh kita gunakan ini sebagai nama variabel. Begitu juga kata kunci yang lain seperti if atau for dan yang lain. Jadi untuk aturan penulisan variabel di sini ada 4 macam. Nama variabel boleh diawali menggunakan huruf. Jadi selain dari huruf dan garis bawah itu tidak dibolehkan di awal karakter dalam pembuatan variabel. Yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf. Jadi setelah karakter pertama bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka seperti N2 nilai 1. Yang ketiga, karakter bersifat case sensitif, jadi membedakan antara karakter huruf besar dan karakter huruf kecil. Dan terakhir, tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada pemrograman Python tersebut. Untuk materi selanjutnya ini aturan dalam pembuatan nama variabel. Ini sebenarnya sudah kita cobakan. Jadi kalau untuk aturannya, nama variabel data, ya, data. Contohkan di sini variabel Q siswa TKJ. Contohnya kita cobakan. Di sini kita hapus atau boleh buat yang baru. Di sini kita sesuaikan. Nah, variabel Q siswa TKJ. Variabel Q sama dengan siswa TKJ. Sekarang kita coba print variabel Q. Sekarang kita coba jalankan. Ya, yang ditampilkan itu adalah siswa TKJ. Ya, jadi ini adalah datanya, nilai datanya, ini nama variabelnya. Ditampilkan menggunakan perintah print. Ya, jadi ini format penulisan variabel dan ini adalah datanya. Itu juga variabel 2 sama dengan 20. Coba kita tambahkan variabel
2 sama dengan 20. Sekarang kita coba print menggunakan perintah print ya, variabel 2 kita jalankan. Seperti ini untuk variabelku, ini untuk variabel 2. Jadi untuk variabelku dengan variabel 2 ini berbeda tipe datanya. Itu yang akan kita bahas di bagian selanjutnya nanti. Itu untuk definisi cara pembuatan tipe data. Yang kedua untuk menghapus variabel. Di sini sudah dibuat juga. Pertama nama variabelnya nama, kemudian kita delete nama tersebut, kemudian kita print, otomatis akan ditampilkan error seperti ini. Ya, ini disebabkan karena nama variabel yang kita mau panggil itu sudah dihapus. Jadi itu akan menyebabkan error. Di sini ditampilkan errornya. Nama variabel nama ini tidak didefinisikan. Jadi yang error itu di line baris ketiga. Di print nama itu error di line ketiga di sini. Sekarang kita masuk ke tipe data. Seperti yang kita contohkan tadi, di sini ini adalah tipe datanya string. Ya, di sini ada tipe datanya string atau teks. Ada tipe data angka, berarti di sini adalah tipe data angka. Ya. Teks, berarti ini adalah tipe data teks. Ya. Terakhir ada tipe data, namanya tipe data boolean. Kalau untuk tipe data angka, di sini sudah dicontohkan, ada dikelompokkan, ada tipe data angkanya itu integer, itu bilangan bulat. Contohnya 32, 22, 12, 10. Kalau float, bilangan pecahan. Bilangan berkoma, 1,3, 4,2. Jadi contohkan di sini. Harga ini sama dengan 2000, tipe bilangan itu adalah integer. Yang dituliskan di samping harga nilai 20.000 ini adalah catatan atau komen yang tidak akan diproses oleh bahasa pemrograman. Nanti setelah kita buat di Visual Studio Code seperti ini, kemudian kita jalankan, otomatis akan ditampilkan seperti ini. Ya, ini 20.000 itu adalah hasil print dari harga. 23,12 itu print dari berat. 40.000 itu print dari jarak. Jarak 4 eksponen 4. Jadi 4 kali 10 pangkat 4. Jadi itu makanya 40.000 hasilnya. Sekarang masuk ke tipe data teks. Tipe data teks itu kita contohkan di sini ada tipe data teksnya siswa TKJ. Jadi kalau di bagian sini dikelompokkan lagi, ada dua, ada tipe data teksnya dalam bentuk char, ada tipe datanya dalam bentuk string. Nah, jadi string itu kumpulan karakter. Contohnya aku pergi sekolah. Di sini kita buat siswa TKJ itu tipe data dalam bentuk string. Jadi tipe data teks dalam bentuk string. Kalau pada bagian sini dicontohkan nama variabel pertama itu alpha t. Jadi bisa menggunakan tanda kutip 2 seperti ini. Jenis kelamin itu berarti char. Berarti bisa menggunakan kutip 1 dan bisa menggunakan kutip 3 dan bisa menggunakan 3 buah kutip 2. Ya,
Jadi bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, contohnya apabila kita buat seperti ini nanti kita tampilkan, maka kita ketikin print alamat, otomatis dijalankan nanti seperti ini akan ditampilkan. Ya. Jadi nanti bisa dicobakan buat nanti seperti pada bagian ini atau seperti contoh, kemudian dicoba dijalankan, otomatis yang akan tampil itu seperti ini nantinya. Terakhir untuk tipe data boolean itu sendiri tipe data yang nilainya cuma 2, true and false atau 0 dan 1. Jadi nilainya itu kalau nggak benar berarti salah, atau 0 dan 1. Untuk penulisannya itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi false berarti V-nya itu menggunakan huruf kapital. Jadi dari contoh ini kita coba jalankan nantinya, maka akan ditampilkan false dan 1. Ya, jadi untuk tipe data pada bahasa pemrograman Python itu ada 3 jenis tipe data. Ada tipe data angka. Tipe data angka ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu nanti dicontohkan di sini 32, 22, 12, 10. Jadi tipe data angka ini nantinya bisa digunakan untuk proses yang namanya aritmatika, proses perkalian, proses pembagian, proses pengurangan, dan proses perpangkatan. Ini akan kita bahas pada video sesi berikutnya nanti. Untuk tipe data teks itu bisa dalam bentuk char atau karakter, bisa dalam bentuk kumpulan karakter. Kalau dalam bentuk char karakter seperti di sini dicontohkan L. Kalau di bagian sini dicontohkan jenis kelamin L. Jadi nanti jenis kelaminnya L bisa P gitu. Jadi L ini laki-laki, P berarti perempuan. Tipe data kumpulan karakter di sini dicontohkan Jambak Jalur 7, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk penulisannya bisa menggunakan 1 tanda petik, 2 petik, 3 atau 3 petik 2 kali. Jadi dicontohkan seperti ini, maka yang akan ditampilkan ini nantinya. Begitu juga nanti data boolean. Jadi untuk pembahasan kali ini yang berhubungan dengan tipe data dan atau yang berhubungan dengan variabel dan tipe data sangat mudah sekali untuk diterapkan di pemrograman Python, tidak terlalu sulit untuk mendefinisikannya dan proses pemanggilannya. Sekianlah pembahasan tentang variabel dan tipe data pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum mengakhiri video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, mengaktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan, biar nanti video-video yang terbaru di Atek upload itu dapat pemberitahuan teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum